Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri taman-taman surga di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cinta, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan pernah tidak Pak Bu menonton atau menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola? Pernah buatan Pak? Sering. Insya Allah hampir 95% lah, apa 99%. Yang laki-laki ini pernah lagi menonton pertandingan sepak bola, baik dari awal sampai akhir, ataupun mungkin hanya sekelentapan. Nah, saya mau tanya Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sebuah tim yang mana mereka itu tertinggal terlebih dahulu, tertinggal dalam nyetak gol, alias dalam babak pertama itu sudah kebobolan 3-0 misalnya. Nah, kira-kira tim ini di babak kedua mau ngapain Pak? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Atur strategi, Masya Allah. Napa malih? Pergantian pemain. Napa malih? Jawaban yang tepat adalah tergantung. Napa? Tergantung. Kalau misalnya tim tersebut memiliki mental juara, dalam artian tidak menyerah, meskipun sudah tertinggal 3-0 di babak pertama, tidak menyerah ketika akan menjalani babak kedua. Akan ganti formasi, ganti pemain yang tadinya di depan gak bisa apa-apa, diganti mungkin, backnya ditambahi ya. Pokoknya apapun akan mereka lakukan, adapun hasil akhir nanti. Intinya berusaha terlebih dahulu. Itulah tim yang memiliki mental juara. Adapun tim yang tidak memiliki mental juara, nembe kelepon siji wis lemes. Apalagi 2, apalagi 3. Mainnya sudah nggak teratur di babak kedua. Dan yang lebih parah, meninggalkan pertandingan. Pertandingan belum selesai sudah habislah nyerah bae. Yuk, bali bae. Ini yang lebih parah Pak Bu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sedikit ilustrasi yang menggambarkan bahwa kesempatan untuk meraih kemenangan itu masih terbuka lebar selama waktu belum berakhir. Ingat, kesempatan untuk meraih kemenangan, kesempatan untuk meraih kesuksesan itu masih terbuka lebar selama waktu tersebut belum berakhir. Jadi ketika waktu itu belum berakhir, jangan putus asa. Jangan putus asa, apalagi menyerah. Jangan pesimis. Nah, jemaah yang kami hormati, alhamdulillah kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan.
Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kini memasuki hari kepinten, Pak, Bu. Menuju 21. Alhamdulillah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Ada pula yang meninggal di pertengahan Ramadan. Ya. Nah, kita alhamdulillah sekarang menuju ke malam 21, ke hari 21 dari bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan besar, Pak. Ini adalah kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Kalau misalnya tadi tim sepak bola, mereka ada sebagian tim yang mental juara, berjuang sekuat tenaga. Meskipun sudah kalah 3-0 di babak pertama, jangan putus asa. Babak kedua masih ada kesempatan. Dan ada, Pak, Bu, tim yang seperti itu. Ya. Ada tim yang tadinya ketinggalan 3-0, kemudian mengembalikan keadaan atau comeback, ya. Mengembalikan skornya jadi 4-3, itu ada. Nah, kalau mereka saja dalam masalah dunia berusaha semaksimal mungkin seperti itu, harusnya kita lebih dari mereka dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berarti kalau masuk ke malam 21 itu termasuk dari hari-hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Biasanya yang terkenal 10 hari Ramadan itu onten apa, Pak? Malam Lailatul Qadar. Nah, inilah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirugikan dengan datangnya bulan Ramadan. Memang ada, Mas? Ada. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga termasuk dari kaum muslimin, yang mana mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni, tidak dimaafkan, tidak dihapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summan salakhu qabla an yughfaralah." Sungguh celaka, siapakah mereka? Orang yang memasuki bulan Ramadan atau yang bulan Ramadan berjumpa dengan dirinya, kemudian Ramadan itu berlalu sementara dosanya belum diampuni. Celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai hasan sahih oleh Syekhul Albani. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Mungkin di awal-awal Ramadan kita masih malas beribadah. Mungkin baca Quran kita masih kurang. Mungkin hanya masih 1 juz, 10 juz, atau bahkan bacanya sambil lalu nggak ditadabburi. Salat sunnahnya bolong-bolong. Padahal bulan Ramadan kita masih saja lalai. Nah, kita nggak mau. Nah, alhamdulillahnya Allah masih berkenan sayang kepada kita, memberikan umur sampai di akhir-akhir bulan Ramadan, dan kita berharap semoga sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Dan yang lebih kita harapkan lagi, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang penting, Pak. Karena apa di malam Lailatul Qadar itu? Di antara kemuliaan atau keutamaan malam Lailatul Qadar adalah, sudah kita ketahui bersama, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seakan-akan seperti beribadah sepanjang 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten bulan? Masya Allah, 83 tahun lebih berapa minggu? 4 apa 3 ya? Sekitar 83 tahunan. Bayangkan panjenengan beribadah sebanyak itu, belum tentu. Nah, ini di malam Lailatul Qadar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin timbul pertanyaan,
Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Ya. Malam Lailatul Qadar terjadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar di malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Kalian carilah malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di malam-malam ganjil pada malam-malam akhir dari bulan Ramadan. Ini sudah dibukakan oleh Rasulullah SAW sedikit kuncinya. Jamaah rahimakumullah. Misal, ada sebuah sayembara yang diadakan oleh Bupati Purbalingga. Siapa yang bisa menemukan kain batik di daerah Purbalingga ini akan saya kasih hadiah sebesar uang tunai 1 miliar plus haji gratis. Kira-kira ada yang ikut Pak Bu? Akeh ya, gak cuma ada tapi akeh banyak. Hadiahnya 1 miliar plus haji gratis. Kemudian ternyata Bupati mengumumkan, saya kasih bocoran sedikit. Sayembara itu tempatnya batiknya itu ada di daerah kompleks Segamas, pasar Segamas. Berarti langkah sing golet nang lancar. Enggak ada karena adanya di kompleks Segamas. Enggak ada yang nyari di Kalimanah, enggak ada. Apa maning nang Purwokerto, enggak ada. Karena Bupati itu mengatakan batiknya itu ada di pasar ya, kompleks pasar Segamas. Tambah maning sing akeh. Oh iya nih, langsung pada nyari. Ternyata Bupati ini mengatakan batik itu hanya ada di Masjid Utsman bin Affan. Semakin apa? Mengerucut. Oh berarti nang masjid ya. Bisa nang tempat imam, nang ngisor sajadah, nang kamar mandi ya. Intinya diumpek Masjid Utsman bin Affan. Nah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkerucutkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, yaitu di bulan Ramadan, kemudian di 10 hari terakhir kata Rasulullah SAW dari bulan Ramadan. Ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita sudah, oh iya berarti di sini. Ketika kita kemarin lalai di awal-awal Ramadan, belum memaksimalkan ibadah kita. Nah, ini kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksimalkanlah dan berdoa kepada Allah supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang dianjurkan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu cukup banyak. Akan tapi di sini kami hanya membawakan 3 insyaallah. Yang pertama adalah amalan yang sudah seharusnya atau perbuatan yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, yaitu lebih serius lagi dalam beribadah. Lebih serius lagi dalam beribadah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW giat beribadahnya, menghidupkan malam dan membangunkan istrinya, keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk akhir Ramadan, beliau lebih giat daripada hari-hari yang lainnya. Dan di malam-malam terakhir tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, tapi juga kepada keluarganya. Ya. Dalam riwayat lain,
dalam riwayat Bukhari disebutkan Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan sarungnya. Maksudnya pripun Pak Bu? Mas aku sih ya pendina sarungnya terkencengi. Nah, berarti pada bukan. Maksud mengencangkan ikat sarungnya itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam giat beribadah. Ya. Tidak terlalu apa? Sebagian ulama menjelaskan sedikit menjauhi istrinya. Dalam artian bukan menjauhi zihar ya. Tapi menjauhi karena ingin fokus ibadah. Itu Rasulullah SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha wa ahya lailah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam wa aiqadha ahlah dan beliau membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan sampai ketika kita sudah bangun kok putra-putri kita, istri kita, suami kita masih tidur dibiarkan. Jangan. Ya. Kalau kita sayang bangunkan. Supaya kita bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Dan orang-orang yang seperti itu, itulah keluarga yang romantis, Pak. Dan mereka mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau seorang hamba yang bangun di tengah malam kemudian salat. Ingat, didoakan oleh Rasulullah, dirahmati. Kemudian kata beliau, wa aiqadha imra'atah. Kemudian membangunkan istrinya. Jadi enggak ikut salat tapi membangunkan istrinya juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Fa in abad nadha fi wajhiha. Kalau misalnya istrinya enggan, mulat ya, kondisilah. Kata Rasulullah diciprati. Masya Allah. Ini bagi yang sudah berkeluarga, nggih. Kalau yang belum, nggih, berdoa saja. Semoga Syawal disempat segerakan. Jemaah rahimakumullah. Inilah kisah di antara beribu kisah romantis yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau panjenengan bangun tengah malam, bangunkan istri anak panjenengan. Dan hadis ini juga berlaku bagi yang perempuan. Jemaah rahimakumullah, itu yang pertama, seriuslah dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah beriktikaf. Apa? Iktikaf. Alhamdulillah guys, yang berikut sebagian sudah pada ikut iktikaf dan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dan juga mendapatkan apa yang diharapkan malam Lailatul Qadar. Nah, iktikaf ini dianjurkan, sangat dianjurkan ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekitar 9 kali, 9 tahun. Kan puasa itu diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Beliau wafat tahun 11 Hijriah nih. Berarti sekitar 9 tahunan. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Ya. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, para istrinya juga ikut untuk iktikaf. Ya. Itu yang kedua, iktikaf. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, memperbanyak doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Doa apa yang harus aku panjatkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Quli Allahumma apa? Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anni."
Apabila engkau merasa bahwasanya malam Lailatul Qadar itu engkau dapati, ya, malam itu malam Lailatul Qadar, maka berdoalah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau itu maha pengampun dan maha penyayang, tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau mencintai ampunan, maka maafkanlah, ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Maghrinya berapa menit Pak? 37 ya. Ini berarti sekitar 3 menit ya. Ini ada kisah yang sangat menarik Pak Bu mengenai doa ini. Jadi ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, pernah di malam ke-27 itu sedang menuju ke masjid. Kemudian bertemu dengan segerombolan pemuda di dalam mobil. Mereka sedang asyik jagongan. Ya namanya pemuda nih. Dan di Arab itu nggak semuanya alim Mbak Bu. Ada juga yang seperti kita. Ya. Nah mereka tuh di mobil sambil dengerin musik santai-santai. Kemudian Syekh Abdul Muhsin ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ini menemui mereka. Kemudian mengatakan, wahai ya syabab, wahai para pemuda, kalau seandainya kalian ya, belum bisa memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan kali ini, minimal berdoalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada 2 redaksi. Yang satu redaksi itu nggak pakai karim, yang satunya tadi pakai. Berdoalah doa seperti itu, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Di antara pemuda-pemuda itu ada satu yang tersentuh hatinya dan mempraktekkan apa yang dinasihatkan oleh Syekh ini. Kemudian setelah berjalannya beberapa waktu, bahkan beberapa tahun, Syekh datang ke sebuah sekolah tentara. Dan di situ ketika memberikan nasihat, setelah memberikan nasihat, Syekh didatangi oleh seorang pemuda. Dan pemuda ini ternyata yang waktu dulu dinasihati oleh beliau di mobil. Ya. Dia mengatakan, wahai Syekh, kenalkah engkau dengan aku? Kemudian Syekhnya menjawab, maaf, saya tidak kenal, siapa Anda? Saya adalah seorang pemuda, salah satu dari pemuda-pemuda yang waktu itu pernah Anda nasihati, suruh membaca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada aku. Sekarang aku bisa menjadi tentara di sini dan saya menjadi kisem dakwah. Kisem dakwah itu bagian yang ngatur dakwah-dakwah, dan beliau juga berdakwah di daerah tentara tersebut. Maka jemaah sekalian, sebesar apapun dosa kita, semalas apapun kita dalam beribadah, jangan sampai lupakan doa tersebut ya. Dengan berdoa seperti itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu mboten nggih? Ada hadiah nggih? Kalau masih ada mungkin saya kasih nggih. Coba cepat. Siapa yang bisa menyebutkan 3 amalan yang dianjurkan tadi? Muhammad. Serius napa? Serius napa? Nggih. Sing kalih? Nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian siapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Monggo. Tenggal malih niki. Gampang apa ya? Siapa ulama yang tadi saya sebutkan namanya? Abdul Razak apa Abdul Muhsin? Abdul Muhsin apa Abdul Razak? Abdul Razak. Monggo. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.